Hari ini adalah hari lelang, dan beberapa minggu yang lalu, anak ini baru saja berusia 16 tahun dan membeli sendiri sebuah Jeep Wrangler di lelang ini. Dan hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat mirip. Dia berutang $2.000 kepada saya. Entah kenapa saya hanya mendapatkan $1.700, bukan $2.000. Jadi saya menawarkan untuk menyimpan $1.700 itu untuk diri saya sendiri, dan dia masih berutang $300 kepada saya. Atau kita investasikan kembali $1.700 itu di lelang ini, agar kamu bisa melakukan pembelian pertamamu untuk dijual lagi, dan kamu memilih lelang. Jadi hari ini kamu punya $1.700 untuk dibawa ke lelang khusus dealer untuk melihat apa yang bisa kita beli, perbaiki, bersihkan, dan jual untuk mendapatkan untung. Nama saya Craig. Ini adalah Logan dari Flying Wheels. Ayo kita mulai. Baiklah, berapa harga mobilnya? Berapa biayanya? Chipmu? 5.000. 5.000 aku sudah bilang itu akan sesuai dengan yang kamu tabung. Jadi berapa yang kamu tabung? 2.000. Baiklah, aku akan kasih kamu 2.000. Jadi kamu masih utang 1.000 ke aku, benar? Kalau kamu kerja untukku hari ini, aku akan bayar biaya pendaftaranmu. Oke. Jadi kamu utang $3.000 ke aku. Oke. Bayar. Aku akan... Hei. Baiklah, kasih aku 2.000 itu. Mau ambil uangnya sekarang atau nanti? Aku mau kamu kasih semua 2.000 yang sudah kamu janjikan. Begini cara kredit bekerja. Kamu bilang akan kasih ke aku, jadi kamu utang ke aku. Kalau kamu nggak punya, skor kreditmu sama aku bakal turun. Aku rasa skor kreditku bakal turun deh. Jadi begini, sekarang aku pegang $1.700 milikmu. Oke? Aku bisa simpan ini. Baiklah. Atau aku bisa investasikan ini ke kamu dan kamu bisa beli mobil lain dengan $1.700 itu. Oke. Aku tahu kamu mau tetap punya Jeepmu kan? Iya, jadi kamu nggak mau jual Jeep itu. Jadi kalau kamu mau ambil 1.000 ini, dan 700 yang baru saja kamu kasih ke aku, dan $1.700 itu untuk cari proyek mobil berikutnya. Dan kamu nggak harus pakai uangmu sendiri. Kamu bisa beli, kita bisa perbaiki bareng-bareng. Dan nanti kamu bisa simpan keuntungannya, oke? Jadi kalau kita lakukan dengan satu mobil, kamu akan berutang $1.700 ke aku. Tapi kalau aku kasih waktu 6 bulan, kamu bisa melunasi pinjamanmu. Jadi kamu bisa kasih aku 400 dari satu mobil, 400 dari mobil berikutnya, 500 per mobil sampai utangmu lunas. Dan kamu bisa gunakan semua keuntungannya untuk proyekmu berikutnya. Atau kamu bisa kerja di Publix atau di mobil. Aku rasa aku lebih suka yang lain. Terserah kamu. Kamu mau aku investasikan ini ke kamu? Aku lebih suka belajar cara memulai. Baiklah. Jadi kita akan beli mobil proyek dengan ini dilelang. Mari kita mulai dengan pilihannya, oke? Ya. Jadi ini salah satu tempat favoritku untuk menghabiskan hari Senin. Ini adalah lelang. Oke, jadi kamu pasti bisa menemukan sesuatu seharga $1.700. Tapi kamu harus hati-hati memilih. Kia mungkin, Altima mungkin juga, Sentra, Hyundai, bahkan BMW mungkin juga. Tapi dengan semua ini, ada jenis masalah yang berbeda. Dan itu yang harus kamu perhatikan. Jadi pilihlah yang kamu suka. Seperti ini, kita nggak mau bumper itu. Sentra kemungkinan besar transmisinya bermasalah. Hyundai mungkin nebul. BMW, kamu sebenarnya nggak mau itu. Jadi kamu punya anggaran yang sangat terbatas untuk hal-hal yang sebenarnya nggak mau kamu beli. Dan jujur saja, kamu nggak melihat apa yang kamu mau. Kamu melihat apa yang diinginkan konsumen. Jadi seperti ini, tahun 2013, 207.000 mil. Kamu mungkin nggak mau itu. Kondisinya juga penyok-penyok. Tapi mobil seperti ini dicari tukang kebun, tukang cat, dan tukang ledeng. Jadi akan mudah terjual. Sekarang, semua mobil di kisaran harga ini akan dijual apa adanya, tanpa garansi. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang rusak, itu jadi tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Beberapa mobil pertama sebenarnya akan pas dengan kisaran harga kamu. Jadi ayo kita cek Chrysler 300, mobil-mobil Hyundai, dan langsung ke deretan sana untuk lihat apa saja yang mereka punya. Jadi Chrysler 300-300C tahun 2006 ini sebenarnya bermesin Hemi dan jaraknya baru 55.000 mil. Ini bakal keren banget. Mobil ini cukup keren. Dengan jarak 55.000 mil, kemungkinan harganya di luar budget kamu. Tapi mobilnya benar-benar bersih. Jadi kita akan cek AC-nya, cek bannya, pastikan tidak ada lampu cek engine yang menyala. Jadi ayo masuk. Apakah AC-nya dingin? Oke, tutup pintunya. Apakah semua jendelanya berfungsi? Ada lampu yang menyala di dashboard? Tidak ada. Oke, masukkan ke gigi mundur, lalu ke gigi maju. Jangan mundur terlalu jauh. Cukup masukkan ke gigi mundur. Pastikan masuk. Maju lagi sedikit saja.
Ya, maju ke depan sedikit saja. Bagus. Oke, jadi kita punya gigi maju dan mundur. Itu saja yang bisa kita lakukan di pelelangan. Ini mungkin tidak akan masuk dalam kisaran harga kamu, tapi catat saja. Katakan kita suka yang ini. Lalu kita lakukan pemeriksaan 360 derajat cek ban. Lihat remnya. Kita bisa cek cairannya juga. Hey, saatnya giveaway dan saya akan memberikan masing-masing dari kalian $15 berkat sponsor hari ini, Whatnot. Ini adalah barang-barang saya dari Whatnot. Saya punya $250 untuk dibelanjakan dan saya mendapatkan beberapa barang luar biasa, termasuk kacamata hitam Prada ini untuk istri saya untuk hari ibu. Lihat barang-barang ini. Prada asli dengan sertifikat keaslian. Saya juga membelikan dia mesin pembuat kopi espresso. Saya membelikan putri saya lampu LED strip seharga $2. Saya membelikan putra saya sebuah drone seharga $7. Semuanya di Whatnot. Daripada terus-menerus scroll di media sosial, saya buka aplikasi Whatnot saya. Kamu juga bisa menggunakan Whatnot dari PC-mu. Saya baru saja membeli sepasang sepatu Hey Dude baru dalam kotak seharga sekitar $22 dan barangnya langsung dikirim ke rumah saya. Jadi saat kamu menggulir aplikasi, kamu bisa melihat penjualan langsung mereka. Mereka punya elektronik, mereka punya memorabilia, lelang sudden death-nya sebenarnya sangat seru. Saya mendapatkan jam tangan Invicta ini seharga $18 dan saat waktunya hampir habis, sayalah yang berhasil memasukkan tawaran terakhir. Jadi, Whatnot adalah aplikasi nomor 1 untuk jual beli secara live streaming. Jadi, kalau kamu ingin mencoba Whatnot sendiri, kamu bisa scan kode QR di sini dan dapatkan potongan $15 untuk pembelian pertamamu. Atau kunjungi tautan di sini atau di deskripsi saya untuk mencobanya. Jadi, setelah pemeriksaan keliling mobil secara menyeluruh, mobil ini terlihat keren, ban-ban terlihat bagus, rem juga bagus, kita bisa buka kap mesin, cek cairannya. Kalau kamu lihat di sini, kamu bisa sentuh rotornya. Rasakan apakah permukaannya bergelombang. Kita juga bisa lihat dan cek kampas remnya. Untuk Sonata, mobil ini bakal susah dijual karena kondisi catnya, dan kita tidak punya waktu untuk mengecat mobil. BMW seri 3 tahun 2005. Dengan jarak tempuh 145.000 mil akan keren buat kamu, tapi tidak akan mudah untuk dijual, meskipun harganya mungkin pas. Panel pintunya hilang, jadi kita harus perbaiki itu. Saya suka karena ada carpet WeatherTech, tapi ada lampu indikator mesin menyala. Jadi ingat, apapun yang kita beli, kita butuh uang untuk memperbaikinya. Saya sarankan hindari yang ini, lewati saja 535 itu. Ini bisa jadi pilihan. Sonata, saya tidak akan beli yang lain. Jadi Sonata ini mungkin sesuai dengan budget kamu. Ini tahun 2010 dengan jarak tempuh 132.000 mil. Kita tahu kita perlu ganti lampu depan. Ban-ban mobil ini kelihatan masih sangat bagus. Banyak debu rem, jadi mungkin perlu ganti rem atau bisa juga remnya baru dan sedang penyesuaian. Cat di spion sudah pudar. Buka pintu, cek AC, ketuk jendela, buka pintu, buka lagi, cek AC. Dan seberapa bersih bagian dalamnya? Dingin, baiklah. Oke, mobil lewat dengan harga $500. Volkswagen Passat. Ayo kita lihat mobil apa saja yang lewat. Jadi Sentra harganya 2.400. Mobil itu sudah menempuh 119.000 mil tahun 2012. Tapi kita belum tes, jadi saya harus anggap transmisinya bermasalah. Altima 08 lewat dengan 181.000 mil, tapi kita juga tidak mau itu. Jadi tinggal Sonata. Lalu kita akan keliling di pelelangan, lihat apa lagi yang ada di sini. Altima yang benar-benar rusak. Itu harganya $900, tapi saya tidak mau memperbaikinya. $800, Sonata 2010, $1,600. Jadi kita tahu kita bisa beli mobil di kisaran harga kamu. Sonata 2010 dengan 132.000 mil. Sebenarnya itu akan jadi pilihan yang cukup bagus. Jadi lihat-lihat saja. Di luar kisaran harga kamu, di luar kisaran harga kamu. 2011 dengan 121. Mungkin di luar kisaran harga kamu, tapi layak untuk dilihat. Jeep Wrangler jelas tidak. Saya penasaran, apakah akan terjual $8.000? Yang ini, 2018 pasti akan terjual lebih dari $8.000. Fakta menarik, model body Wrangler saya mulai diproduksi tahun 2018. Tapi entah kenapa, ini memang tahun 2018. Tapi masih model body lama, jadi generasi sebelumnya. Inilah yang mereka sebut klasik. Jadi mereka mengganti model body di pertengahan tahun 2018. Oh, saya suka Q8 ini. Ini pasti cocok untuk ibumu. Lihat lapisan vinil pada Q8 ini. Astaga. Tahun 2019 72.000 mil. Saya benar-benar suka mobil ini. Cukup bagus. Ibu pasti suka ini. Menurutmu dia mau mengendarainya dengan warna-warna iridescent seperti ini? Saya rasa tidak. Wrap OG Wraps. Bagus sekali. OG Wraps. Kamu mencium bau anjing? Aku mencium bau anjing. Coba, masukkan kepalamu ke sana. Itu? Aku tidak yakin, tapi aku mencium bau anjing. Seperti bau yang kuat dari suatu tempat. Bau hewan peliharaan. Oke, aku kesini minggu lalu, dan aku sebenarnya adalah penawar tertinggi untuk Silverado ini. Tapi mobil ini mengalami misfire, dan jelas butuh cam atau lifter atau sesuatu. Dan biayanya sekitar $5.000 untuk memperbaikinya. Tapi truknya terlihat seperti baru, baunya juga seperti baru, mesin langsung nyala.
Jadi, lampu cek engine-nya menyala di situ. Jelas ada misfire. Aku bisa merasakannya. Ya, lampu cek engine-nya, tapi tadi sempat berkedip waktu aku di sini. Jadi, minggu lalu aku jadi penawar tertinggi di 15.000. Aku harus di angka 10.000 untuk membelinya minggu ini, supaya bisa menutupi biaya perbaikan 5.000. 5.000 dolar yang dibutuhkan. Tapi selain itu truknya bagus. Aku suka apa yang mereka lakukan dengan F150 ini. Kelihatannya mirip seperti Raptor, tapi sebenarnya bukan. Mereka pasang huruf R di situ. Ya, Power Boost. Jadi itu artinya ini diesel atau mereka ganti EcoBoost jadi Power Boost. Grill serat karbon. Aku suka cara mereka modif ini. Kulitnya bagus. Truk ini kelihatan keren banget. Aku pengen punya. Tapi Power Boost itu diesel nggak ya? Aku nggak mau kalau itu. Keren sih. Aku bisa jual remku dan pakai ini. Nomor berapanya? 35. Ya, ayo kita lihat Wrangler. Aku juga suka tahu ini. Tahu AT4 kelihatannya keren banget. 132.000 mil di tahun 2020. Itu banyak banget untuk tahun segitu. Ini namanya apa? Foley bar atau cow pusher? Oke, Logan mau lihat apa? Lihat Jeepnya, lihat harganya berapa. Tahu kalau ini bukan, kamu mau bandingin sama harga yang kamu bayar buat punyamu kan? Itu alasannya. Oke, ada banyak Wrangler di sini hari ini. Bandingin Jeep ini sama punyamu, ceritain ke aku. Bagusnya yang ini lebih baru. Sekarang sudah berapa mil? Sudah 93.000 mil fender, dan hardtopnya juga warnanya sama. Apa? Hardtop juga? 1000 apa? 93.000. Biasanya 194. Jangan berkecil hati karena harganya pasti di luar jangkauanmu. Baiklah, aku suka warnanya. Aku suka bagaimana fendernya cocok dengan atap dan bodinya, dan warnanya tidak pudar. Aku juga. Tapi fender dan atapnya tidak pudar di Florida kalau catnya sama. Itu bagus. Kamu mau membakar pakai obor besar itu. Baiklah, mari kita lihat berapa harganya. 17.000. Berapa yang kita bayar untuk punyamu? Kita bayar 51 untuk punyamu. Jadi itu 10.000 dolar lebih mahal untuk mobil yang 10 tahun lebih baru dan jaraknya 100.000 mil lebih sedikit. Aku suka itu. Aku tidak mau mengerjakan itu, tapi itu cukup keren. Jadi supaya kamu tahu, itu di luar kisaran harga kamu hari ini dan sebulan yang lalu. Itu kelihatan keren. Bukan untuk ibu, tapi secara umum, itu cukup menarik. Menurutmu bagaimana perasaan ibu kalau kita bawa itu pulang? Aku rasa dia tidak bisa mengemudikannya. Kamu pikir kamu tidak bisa mengemudikannya? Dia tidak suka akhir pekan. Ya, kamu benar. Ayo kita kembali ke Tahoe AT4 itu. Aku benar-benar suka itu. Dalam perjalanan ke Tahoe, Logan menemukan 2 Wrangler lagi. Jadi seperti yang aku bilang, model bodi baru, kamu dapat lampu shine di fender. Jadi ini model bodi yang lebih baru. Dan aku rasa di tahun 24 atau 25, mereka mengganti grillnya, tapi yang lain tetap sama. Tetap kelihatan tajam sih. Begitulah tampilannya kalau fendernya copot. Tapi sebenarnya ini cukup mudah diganti. Ini cukup gila. Pemula, aku suka itu. Sebenarnya itu cukup murah. Jadi layar seperti tablet ini, kamu bisa dapatkan di Amazon. Harganya cukup terjangkau. Ya, kalau kamu mau. Kamu suka kabel AUX-mu? Lihat betapa sedikit karat yang ada di rangkanya. Butuh ban baru. Punyamu pakai moto metal. Dan kalau kamu beli Wrangler, yang dicari itu yang atap kain begini. Kamu maunya yang bahan kain soft top. Ini soft top premium, sedangkan yang ini soft top vinyl. Coba rasakan ini. Ini vinyl. Itu kain. Yang itu lebih tahan lama, lebih tahan air, dan lebih senyap di jalan tol. Jadi, yang tahun 2015, 108.000 ini mungkin yang seharusnya kamu incar. Tingkatkan ke interior yang lebih baru. Keren, sesuatu seperti punyamu, itu nggak keren. Itu nggak ada di sesuatu yang secepat itu. Keren. Oke, aku mengerti. Nah, mari kita lihat apa yang ada di sini yang cepat dan keren. Ini seharusnya cukup keren. Di tahun berapapun. Ulangi lagi. Aku yakin itu sekitar 8.500 sampai 9.000 dolar. Apa itu? Tahun 2015, aku baru saja beli yang 2015 sebenarnya. Kamu belum lihat kan? Aku akan ambil hari ini mungkin. Mungkin kita bisa ambil hari ini. Itu banyak banget. Aku rasa aku bayar 8.000 untuk Wrangler 2015ku dan itu sudah lengkap dengan aksesori. Ini termasuk yang cepat dan keren nggak? AMG CLA 45. Aku suka interiornya. Wow, ini seperti AMG versi hemat. Lihat itu. Seseorang menukar Wrangler mereka tanpa atap. Gila sih. Dan kemarin hujan deras banget. Cadillac dijual 2.500 sekarang. Aku suka Wrangler itu. Aku suka warnanya. Aku suka Yukon ini. Aku siap jual Escalade ibumu. Terlalu panjang. Ini memang kelihatan sporty banget. Aku suka interiornya. Aku suka ini. Ini keren. Sayang banget, sandaran tangannya agak rusak. Apa ini ada pemutar DVD-nya? Kamu dan kakak adikmu bisa hidup tanpa pemutar DVD. Kamu pikir kamu cuma membayangkan saja. Kamu suka ini? Silverado-nya lewat. Aku bayar 15.000 minggu lalu atau 2 minggu lalu karena mesinnya pincang dan aku bisa batalkan penjualannya. Mari kita lihat hari ini laku berapa. Padahal sudah tahu mesinnya pincang. Jadi mereka nggak akan jual dengan status green light hari ini.
Juga laser appraiserku ada link di deskripsi. Kayaknya kamu dapat gratis sebulan atau promo tertentu kalau mau coba sendiri. Walaupun jaraknya sudah 132.000 mil, mobil ini masih bernilai $40.000. Gila banget, astaga. Sayangnya itu nggak bisa dipakai. Tahun 2015 dengan jarak 119.000 mil. Tapi Civic bakal jadi mobil yang bagus buat dijual lagi. Jadi itu bisa dipertimbangkan kalau kita nemu Civic yang lebih tua. Dan ini Silverado kita. Harganya lebih dari $9.000. Menurutku, wajar kalau Civic memang nggak masuk di kisaran harga kamu. Oh ya, kamu bakal kaget dengarnya ngomong-ngomong. Ulangi lagi. Wah, aku suka bumper depannya, mirip kayak Shelby. Apa mereka pernah bikin kit Shelby buat Mustang 6 silinder atau 4 silinder? Aku juga nggak tahu. Aku belum tahu. Aku suka velgnya, aku suka side skirtnya, aku suka banget spoilernya, aku juga suka bumper belakangnya. Mereka benar-benar bagus ngerjain ini, dan aku yakin ini bahkan bukan 5 liter. Ayo, nyalain aja. Transmisi manual, suka banget. Interior kain, pastikan posisinya netral. Ya, goyang tuas di posisi netral. Injak kopling. Kopling sudah diinjak. Tunggu, berhenti. Pastikan kopling ada di depan rem. Ya. Oke, kita di posisi netral. Ya, lepaskan koplingnya. Kasih sedikit gas. Itu sebenarnya terdengar seperti 4 silinder EcoBoost. Wow, mereka benar-benar melakukan semua ini supaya kelihatan keren untuk mesin 4 silinder. Buka kap mesinnya. Jadi ini dianggap mesin 4 silinder turbo tunggal. Jadi ini dianggap cepat, keren. Enggak. Tapi menurutku masih cukup keren sih. Tapi baunya nggak enak kayak kopling sebenarnya. Lihat di sini, 2,3 liter 4 silinder turbo. Iya, Tokyo Drift bikin Shelby jadi keren. Mereka pasang mesin 4 silinder atau mereka pakai mesin 2 JZ di GT500? Enggak, aku rasa itu fastback 67 di Tokyo Drift. Aku suka yang hijau itu. Iya, ulangi lagi. Jadi untuk uang yang mereka keluarkan, mereka mungkin bisa saja, ya mungkin mereka nggak peduli sama mesinnya, lebih ke penampilannya. Bagian depan mobil itu keren banget. Oke, kita mulai. Wrangler generasi sebelumnya dengan... Tunggu sebentar. Itu adalah velg Wrangler baru. Itu velg Wrangler lama. Jadi bahkan nggak cocok. Jadi velg itu berasal dari Jeep generasi ini. Ini berasal dari Jeep generasi berikutnya. Itu dari JKU. Saya rasa saya benar. Apakah kursinya basah dari kemarin? Yah, sangat panas. 2014, 168.000 mil. Ini bisa jadi Jeep berikutnya untukmu. Dan saya punya atap kain premium di utara. Ya. Tunggu. Ada jendela di sini. Hanya jendela. Itu saja. Baiklah, saya tahu kamu akan menentangnya. Dan kamu mungkin memang seharusnya begitu. Tapi aku baru saja menjual Altima putihmu yang tadinya ingin aku suruh kamu simpan seharga 3.500. Ini tahun 2006 dengan jarak tempuh 128.000 mil dan butuh cat ulang total. Aku bisa mengecat mobilnya seharga $800. Jadi kalau ini mobil yang mesinnya masih bagus, seharga $500 atau $600 dengan AC dingin, kamu bisa cat ulang seharga $800 dan kita akan punya Altima yang tampak seperti baru. Jadi nyalakan mesinnya, cek AC-nya, cek jendelanya, ban-ban kelihatan bagus. 2,5S, aku yakin ini masih transmisi sebelum CVT. Jadi sebenarnya ini bisa jadi pilihan yang cukup bagus. Putar setir sedikit saja. Ya, sekarang coba. Baiklah, coba kunci yang lain saja. Baiklah, mesinnya halus. Periksa semua jendela. Ada lampu cek engine yang menyala. Ini adalah generasi terakhir Nissan yang bagus. Tidak ada. Masukkan ke gigi, maju sedikit. Jalan ke depan, tutup pintumu. Ya, bagus. Masukkan ke gigi mundur, teruskan. AC-nya dingin, kita sudah cek jendelanya belum? Baik, jadi masukkan ke posisi parkir. Mari kita mulai dari luar. Periksa bannya, dan kita akan periksa di bawah kap mesin. Ada sunroof juga. Buka kap mesinnya. Halo, koreksi lampu depan. Ya, selalu. Baiklah. Lepaskan tutup oli. Periksa bagian dalam tutupnya dulu. Ya. Putar ke kiri. Tidak, bersih. Busi, lanjutkan. Otot. Baiklah, mari kita lihat bagian dalam tutup oli. Apakah terlihat putih seperti susu atau tercium bau gosong? Aku tidak percaya kamu tertipu dengan itu. Oke, sekarang kita akan cek olinya. Sebenarnya agak kurang, tapi tidak terlihat gosong. Tidak tercium bau gosong. Cek cairan power steering. Itu aman. Dudukan strut terlihat baik-baik saja. Aku benar-benar merasa Altima itu bisa jadi pilihannya. Itu akan jadi sekitar $500 atau $600 yang cukup bagus. Sebenarnya agak disayangkan karena catnya tidak dalam kondisi buruk. Dan sepertinya seseorang hanya menyemprotkan cat semprot ke semuanya. Jadi ini adalah cat semprot murah dan mereka menyemprotkan cat ke seluruh mobilmu. Dan kamu bisa lihat kenapa kelihatannya seperti clear coat-nya mengelupas.
Jadi aku ingin bilang kita bisa saja pakai cairan pembersih atau Armor All untuk menghilangkan cat lamanya. Maksudku pakai cairan pembersih atau reducer, tapi itu tidak akan berhasil. Bagaimana kalau kita bayar 650? Bisa bayar untuk apa? Apa? 800 untuk mengecatnya, itu. Kita masih di bawah anggaran kita. Terus, tahun berapa dan berapa milnya? 2006, 120.000 mil. Ini jelas mobil $3.500 dengan AC dingin dan cat baru. Aku akan minta $4.000 dan kita akan keluar uang kurang dari 2.000. Selama tidak perlu ganti rem atau tie rod, ball joint atau yang lainnya. Aku akan ambil ini. Aku bilang 800 atau kurang. Ini harusnya jadi mobil kita. Dan ini dia, menuju ke WRX. Tahun 2024 ini bakal seharga $30.000. Selera kamu bagus. Kamu harus mulai kerja lebih keras lagi, bro. Kalau aku yang beli, ini benar-benar barang idaman. Ini nggak bisa dihancurkan. Jeep Grand Cherokee Laredo 1996 jarak tempuh 134.000 mil. Nggak masalah apakah ini pakai mesin 5,2 V8 atau 4 liter 6 silinder segaris. Ini adalah kendaraan terbaik yang pernah dibuat Mopar. Mopar maksudnya Jeep. Mereka bisa menempuh 300.000 mil dengan mesin asli, transmisi asli. Mobil ini cukup keren di tahun 1996 dan benar-benar nyaman serta bertenaga. Bagian belakangnya agak penyok. Mesin apa yang ada di sini? Saya tahu orang-orang seumuran saya akan menghargai ini. Ya ampun, lihat semua bulu anjing itu. Wow. Ya, sepertinya kita bakal lewatin yang ini. Tapi sejujurnya, kalau kita bisa membersihkan bulu anjing itu dan mobil ini masih berjalan dengan baik, ini bakal jadi temuan bagus buat orang seumuran saya karena kami menghargai mobil seperti ini. Ya ampun, saya ingin ini untuk diri saya sendiri. Mungkin saya akan membelinya. Saya berharap mereka masih membuat mobil seperti ini. Dulu mobil itu bisa diperbaiki. Seperti kendaraan ini, kamu bisa memperbaiki apa saja dan mobil ini bisa bertahan selamanya. Tapi masalahnya sekarang, mobil sekarang dibuat untuk diganti. Kamu tidak bisa memperbaiki lampu depan atau lampu belakang, karena semuanya sudah LED dan semuanya terkomputerisasi, digital. Mobil-mobil seperti ini, kamu cukup beli satu bagian dan ganti. Itulah kenapa mobil-mobil ini bisa bertahan selamanya. Kamu tidak bisa melakukan itu pada mobil-mobil zaman sekarang. Dan sejujurnya, untuk model bisnis, Jeep dan Ford ingin kamu membeli mobil baru setiap 10 tahun. Mereka tidak mau kamu memperbaiki mobil selama 15 atau 20 tahun. Tidak ada keuntungan yang bisa didapat dengan cara seperti itu. Ya, 392 Super B Civic. Ini mungkin bisa berhasil. Ini mungkin akan lebih mahal dari yang kamu punya. Civic tahun 07 106.000 mil. Ya, ini pasti akan lebih mahal dari yang kamu punya. Dan menurutku, dari velg-velg itu kelihatan kalau ini hybrid. Apakah ini hybrid? Sepertinya begitu. Ini memang hybrid. Jadi ini mobil yang bagus di kondisi ekonomi saat ini. Karena harga bensin $5 per galon, dia tahu. Jadi ini di sini adalah Altima generasi berikutnya milikmu. Inilah saat Nissan mulai anjlok kualitasnya. Mereka mengubah transmisinya dari yang sebelumnya perpindahan gigi seperti otomatis 3, 4, 5 percepatan menjadi transmisi CVT di mana tidak ada perpindahan gigi. Benar-benar tidak ada perpindahan gigi. Setelah 100.000 mil, transmisinya jadi sampah. Sekarang mobil ini baru menempuh 93.000 mil. Dengarkan suara slipper B-nya. Apakah itu Rumble B? Super B? Apa nama Hemi itu? Suaranya bagus. Dashboardnya selalu pudar di Florida pada mobil-mobil seperti ini. Tapi AC-nya dingin dan tidak ada lampu check engine. Serta suaranya bagus. Jadi jarak tempuhnya masih cukup rendah. Dan kita punya stiker ganti oli yang bilang mungkin. Biasanya saya akan bilang jangan beli mobil seperti ini. Tapi yang satu ini kita bisa maju. Kita bisa mundur tanpa hambatan. Dan biasanya kamu bisa merasakan jeda saat perpindahan gigi kalau ada masalah di sini. Mungkin. Dan untungnya ini setelah yang satunya kan? Tidak, saya rasa ini sebelum yang hitam. Waduh. Poles yang bagus juga akan membuat ini kembali seperti baru. Saya tidak ingin kamu rugi dijual beli mobil pertamamu. Tapi ini mungkin mobil terakhir di kisaran harga kamu. Baiklah, ayo kita ke sana dan lihat apa yang sedang terjadi. Saya lihat ada Jeep Patriot. Kita memang ada di kisaran harga yang sulit. Saya tahu kamu terus melihat Jeep itu. Kita akan sampai ke sana. Kita akan sampai ke seri jual beli. Bukan jual beli biasa. Tapi kita akan sampai ke mobil-mobil yang lebih bagus. Kisaran harga kamu sekarang memang benar-benar sulit. Bahkan kalau kamu dengar Hyundai Tucson ini, dengar suara ketukannya, ya, jauhi yang seperti itu. Jeep Compass atau Patriot itu mungkin bisa dipertimbangkan tergantung tahunnya. Tapi kita harus melewati beberapa mobil jelek dulu sebelum dapat yang bagus. Apa yang lebih baik dari mobil jelek? Jeruk nipis? Jeruk biasa?
Saya tidak tahu. Jadi Compass ini tahun 2016 sudah menempuh 157.000 mil. Jadi sebenarnya ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau kamu lihat garis aus di bannya, itu tandanya bannya harus diganti. Remnya kelihatan bagus, cukup mulus. Tapi ada lampu check engine yang nyala. AC-nya dingin. Jadi harganya masih masuk di kisaran kita. Tapi mungkin butuh banyak perbaikan. Kamu bilang tadi bisa jadi terlalu banyak yang harus diperbaiki. Iya, ban saja sudah 400 sampai $500. Belum lagi masalah lampu check engine yang nyala. Dan itu mungkin sudah di batas atas anggaran kamu dengan kondisinya sekarang. 1.500. Kita sudah sampai di situ. Sayangnya, kita sudah di atas $2.000 lagi. Jadi kita punya 2 Wrangler yang akan masuk. Yang lebih baru sekarang. Yang satu harganya berapa? Wah, jadi mobil itu butuh 2 ban belakang baru yang sebenarnya tidak aman. Ban-ban itu tidak cocok dengan yang depan. Maksud saya, setidaknya mereka ada di as yang sama. Tapi kamu tetap harus ganti 2 ban belakang yang baru. Jadi Altima merah akan masuk sebelum yang hitam punyamu, sayangnya. Saya rasa ini masih di kisaran harga kamu. Dan mungkin layak dicoba. 1.500, 1.600, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900. Lupakan, saya tarik kata-kata saya. Tetap beli saja dan kita akan berhenti di situ. Sekarang semua harapan kita ada di Altima hitam itu. Jadi kita sudah melebihi anggaran. Tapi kadang-kadang itu memang terjadi dan saya harus mengambil pinjaman untuk mobil yang sebenarnya tidak mampu saya beli dan dari situlah saya memulai bisnis saya. Jadi kita tidak mendapatkan Altima itu. Altima hitam itu masih dilelang. Jadi itu masih sesuai dengan kemampuanmu. Tapi menurut saya pilihan yang bagus ada di sini. Ucapkan huruf L itu lagi. Saya benar-benar itu terjadi begitu cepat. Baiklah. Jadi berapa harga jual Altima merah itu? Apa? Lihat aku. 21.100. Jadi kita sudah melewati batas harga kita. Dan setelah itu apa yang lewat? Civic Hybrid. Civic Hybrid yang lewat. Civic, mobil terbaik untuk dijual kembali kalau kamu bisa dapat yang harganya terjangkau. Yang sebenarnya hampir gak ada. Kamu gak bisa dapat Civic yang murah. Tapi kami berhasil. Kamu berhasil? Iya, keren banget. Semua usahaku. Jadi akhirnya kami dapat Honda Civic ini tahun 2007 dengan jarak tempuh 106.000 mil tipe hybrid. Waktu harga bensin $4 per galon, kami dapat Civic Hybrid otomatis yang cukup bersih. Aneh juga rasanya. Harganya $2.000. Itu bagus. Jadi kamu akan berutang $300 ke saya, plus biaya apapun, oke? Jadi mungkin totalnya 400, atau mungkin $500. Tapi, berapapun mobil ini terjual nanti. Kamu nanti ambil uang itu dan bayar kembali ke saya, oke? Masalahnya, mobil ini akan terjual seharga itu. Ya, jadi sekarang saya sudah meminjamkan kamu $1.700 plus biaya tambahan apapun dari mobil ini. Jadi kamu harus bayar saya kembali. Ya, kamu harus bayar saya kembali misalnya 2.200 atau 2.300. Tapi kalau ini terjual 4.000 atau 4.500, semua keuntungan itu adalah keuntunganmu. Kalau Civic, besok juga bisa kamu jual. Bersihkan, cuci, perbaiki hal kecil di sana sini, dan ini akan terjual dalam sehari, oke? Iya, jadi hitungannya kamu bakal untung minimal $1.000 dari pinjaman $1.700 plus $500, oke? Jadi ini setidaknya proyekmu berikutnya, kecuali kamu mau ambil Altima itu mungkin cuma 500. Jadi menurutku kita tetap harus lihat Altima. Menurutku ini deal yang bagus. Oke, ayo kita cek Altima. Apa tadi? Jadi aku bisa menurunkannya, kasih banyak stiker aneh di depan. Ngomong kayak anak umur 16 tahun banget. Aku cuma bercanda, aku nggak akan lakukan itu. Biarkan tetap standar, dan maksimalkan keuntunganmu. 900. Aku kedip nggak? Bisa lihat nggak, Altima itu sudah di atas 1.000. Kita tetap ambil pilihan awal kita. Jadi kita akan bayar Civic dan bawa keluar dari sini. Jadi yang terjadi adalah musim pajak baru saja berakhir. Jadi semua orang sudah menghabiskan uang mereka dan dealer nggak punya banyak stok. Sekarang dealer-dealer lagi berusaha menambah stok mereka lagi. Jadi mereka mengeluarkan lebih banyak uang. Jadi harga-harga sekarang sebenarnya lebih tinggi daripada 3 atau 4 bulan lalu karena stok mereka sedikit. Itu sesuatu yang nggak terpikirkan. Kamu juga nggak kepikiran kan? Jadi sebenarnya kita dapat harga bagus untuk Civic. Tapi menghabiskan lebih dari $1.000 untuk Altima itu, saya sadar itu bukan penawaran yang bagus. Saya juga melihat ada karat di bagian fendernya. Jadi itu juga bukan mobil dari Florida. Jadi menurut saya, kita sudah benar dengan tidak memilih itu dan mengambil Civic. Ayo kita bayar dan pergi dari sini. Jadi menurutmu harga akan turun seiring berjalannya lelang? Sebenarnya di akhir lelang mereka mengadakan undian untuk membagikan uang tunai. Dan itu yang membuat semua orang tetap bertahan. Yang juga menjaga para penawar tetap ada. Jadi mereka mendapatkan lebih banyak uang daripada yang mereka bagikan karena orang-orang tetap bertahan. Saya tertarik dengan Audi dan Mustang yang akan dilelang. A5 tahun 2018. Ingat kan, saya pernah bilang betapa kerennya Grand Cherokee itu? Banyak orang tahu karena Grand Cherokee itu harganya lebih dari $2.000. Tanpa AC dan penuh bulu anjing, tetap saja lebih dari $2.000. Itulah betapa bagusnya mobil itu 30 tahun lalu. Baiklah, ayo kita keluarkan mobilmu dari sini.
Jadi tadi ada Jeep Liberty, seperti tahun 2008 dengan jarak tempuh 160.000 mil, harganya $1.500 dan butuh alternator. Kamu nggak nyangka ini bakal laku $2.000. Aku nggak nyangka Civic biasa dengan jarak tempuh 200.000 mil bisa laku $2.000. Jadi seperti Civic tahun 2007, 200.000 mil harganya $2.000, terus dilelang. Kita baru saja mengalaminya. Jadi kita dapat satu dengan setengah jarak tempuhnya. Mungkin karena ini hybrid, tapi menurutku jujur saja, hybrid itu teknologi terbaik yang bisa kamu dapatkan. Aku nggak mau kendaraan listrik. Menurutku mobil hybrid 4 silinder itu keren banget. Kamu bisa dapat 40-50 mil per galon dengan mobil-mobil ini. Dan ini benar-benar pembelian bagus. Jadi lelangnya sudah selesai, dan tadi ada Jeep Liberty tahun 2008 yang baru saja terjual dengan jarak tempuh 160.000 mil dan butuh alternator baru. Terjual seharga $1.500. Itu mungkin benar-benar penawaran yang bagus. Tadi aku nggak sengaja menekan tombol bagasi dari jauh di sana, dan sekarang bagasinya terbuka. Wah, jaraknya lumayan jauh juga. Jadi kamu yang dapat kehormatan. Nyalakan dan lihat apakah kita dapat mobil jelek atau mobil bagus, menurutku. Mungkin itu jadi istilah baru mulai sekarang. Mungkin itu jadi slogan YouTube kita mulai sekarang. Dapat mobil bagus atau jelek nih? Wah, lampu cek engine-nya nyala. Tadi nggak nyala loh. Sekarang, aku harus bilang, buat kamu dan kamu juga, seharusnya kita datang ke sini jauh lebih awal dan coba semua mobil. Bawa alat scan semuanya. Aku sibuk tadi pagi. Kamu juga sibuk tadi pagi. Nggak ada dari kita yang datang lebih awal. Datang lebih awal, itu kuncinya. Karena kamu bisa cek semua mobil, tahu persis apa yang kamu beli, bahkan bisa test drive lebih jauh dari yang kita lakukan tadi. Tapi ayo kita bawa ini ke Jeep dan lihat. AC-nya sudah dingin. Coba cek semua jendelanya. Berfungsi nggak? Kaca spionnya retak di situ, tapi itu bukan masalah besar. Honda Civic 106.000 mil gila juga. Aku suka interior birunya. Oke, kita akan bawa ini ke bengkelku. Kamu bisa nyetir Jeep-nya. Aku akan bawa Civic-nya dan benar-benar mengetes mobil ini. 2.000. Sebenarnya 2.300, kita bayar 2.300 setelah biaya-biaya. Untuk sebuah Civic dengan jarak tempuh 100.000 mil. Ya, setidaknya AC-nya dingin. Kita punya bantuan baterai penuh. Itu tanda bagus. Ada lampu cek engine, tapi aku bisa diagnosa dan kita cari tahu kenapa nyala. Semoga cuma sensor oksigen atau semacamnya. Apakah semua jendelanya berfungsi? Iya, semuanya berfungsi. Sekarang videonya belum selesai karena aku membeli Jeep Wrangler di West Palm Beach tepat sebelum Barrett Jackson di video minggu lalu. Jadi aku pikir aku akan minta Logan menyetir mobil ini ke sana bersamaku, lalu aku akan bawa pulang Wrangler satunya lagi. Dan kita bisa dapat 40 atau 50 mil per galon. Dan kau tahu dari mana? Aku rasa di sini tertulis 3/4 tangki bensin. Ya, jadi kita akan bawa ini ke West Palm, ambil Jeep Wrangler, dan lihat apakah itu juga bagus. Jadi hari ini videonya 2 sekaligus. Jadi mari kita tes mobil ini sambil ke bengkelku, lalu kita akan berangkat ke West Palm Beach. Jadi aku akan minta kamu mengantarku ke West Palm, lalu kamu bisa bawa mobil ini kembali dan aku akan bawa Jeepnya pulang. Dan aku harus ada di gym jam 6. Kamu harus ada di latihan sepak bola jam 6.30. Jadi kita akan sempat untuk keduanya. Oke. Jadi hybrid ini keluar tahun 2007 kan? Ya. Jadi mereka sudah membuat mobil listrik mereka cukup lama. Aku kira Tesla yang pertama. Tesla memang yang pertama membuat mobil listrik jadi terkenal dan membuatnya diterima secara sosial oleh 50% orang di negara ini. Sisanya 50% lagi membencinya. Tapi Honda punya Honda Insight yang keluar sekitar tahun 2000-2001 itu adalah hybrid. Dan Toyota punya Prius. Prius adalah hybrid pertama yang benar-benar ada di mana-mana. Kamu mulai melihatnya di mana-mana dan punya hybrid jadi sesuatu yang diterima. Itu jadi hal yang biasa, ya, hal yang normal untuk Prius. Chevy punya Bolt atau Volt. Dan saya belum pernah bertemu pemilik Chevy Bolt atau Volt, entah yang mana yang pertama, yang tidak menyukainya. Itu adalah mobil listrik pertama mereka, mobil listrik Chevy. Dan orang-orang itu sangat menyukai mobil-mobil itu. Saturn atau Chevy pernah membuat mobil listrik murni di tahun 90-an. Lalu mereka menarik kembali semua mobil itu dan tidak menjualnya lagi. Jadi kamu tidak bisa mendapatkannya, mobil itu sudah tidak ada di jalan lagi. Saya lupa namanya apa. Bahkan bukan hanya orang-orang yang membelinya saja. Mereka harus mengembalikannya. Mobil itu diambil kembali. Jadi di tahun 90-an ada mobil listrik dan apapun namanya, itu adalah kendaraan yang luar biasa. Mobil itu seperti lebih maju dari zamannya. GM memaksa para pemiliknya untuk mengembalikan mobil itu, dan mobil-mobil tersebut ditarik dari pasaran dan tidak pernah terlihat lagi. Saya lupa apa nama mobil-mobil itu. Saya mungkin akan menaruh satu di sini, apapun namanya, beserta spesifikasinya.
Lalu Nissan mengeluarkan Leaf. Jadi kita punya Prius. Itu sudah lumrah. Honda Insight adalah hybrid yang diterima luas. Dan itu seperti percobaan awal. Lalu Tesla mengeluarkan Model S. Dan saat itu mereka hanya punya Model S. Dan itu seperti mobil listrik murni pertama yang benar-benar bisa kamu lihat di jalan di mana-mana. Dan harganya $100.000. Tapi itulah mobil yang membuat kendaraan listrik jadi dikenal. Lalu muncul Bolt. Lalu Nissan Leaf. Dan kendaraan listrik akhirnya jadi hal yang biasa. Ya, itu aja. Cukup keren. Dan Civic Prius ini, maksud saya, Civic Hybrid ini terasa biasa saja. Itu jadi standar. Jadi sekarang kamu bisa dapat opsi hybrid di Civic, Accord, Corolla, dan Camry. Itu jadi hal yang normal sekitar tahun 2007-2008. Dan sekarang menurut saya, ini adalah teknologi terbaik yang bisa kamu dapatkan dibandingkan kendaraan listrik. Saya tidak perlu mengisi daya mobil ini. Saya dapat konsumsi bahan bakar yang irit. Saya masih bisa mengandalkan 1 tangki bensin penuh. Inilah seharusnya masa depan kita. Ya, bukan hanya mobil listrik yang bisa rusak dan komputer yang suka bermasalah. Baiklah, jadi pelajaran hidup. Saya akan mengeluarkan uang untuk menghemat uang. Beberapa orang rela menghabiskan $1 hanya untuk menghemat 10 sen. Oke, mengerti? Kita akan melakukan sebaliknya. Jadi kita menghabiskan $50 untuk bahan bakar dan setengah hari kita hanya untuk pergi ke West Palm Beach. 2 orang West Palm Beach, 1 mobil dari sini sampai ke sana, lalu 1 mobil lagi kembali ke sini, dan kemudian mobil kedua juga kembali ke sini. Itu benar-benar membuang banyak waktu. Mungkin biayanya $150 untuk mengirim mobil itu pulang. Jadi saya bisa membayar tagihan saya hari ini karena ini sudah akhir bulan. Kita bisa bawa mobil ini ke tempat cuci mobil, mencucinya. Kita bisa melakukan banyak hal lain yang lebih efisien dan menghasilkan uang daripada hanya membuang setengah hari di jalan, menyetir, duduk di kemacetan, dan berharap mobilnya bisa kembali. Jadi kalau biayanya $150 untuk mengirim mobil itu kembali ke saya lebih memilih itu lalu kita punya sisa hari untuk kita dan kita bisa mengerjakan mobil ini. Jadi itu saja yang perlu dipikirkan. Kamu mungkin menghemat $150 atau $200 untuk transportasi, tapi kamu membuang waktu 2 orang seharian. Baiklah, dan waktumu itu sangat berharga. Apalagi kalau kita bisa memperbaiki ini dan menyiapkannya untuk dijual. Baiklah. Jadi aku akan minta penawaran untuk pengirimannya. Harusnya besok sudah sampai di sini. Aku ingin kamu cek oli dan tekanan ban di mobil ini, lalu pakai alat scan untuk tahu kenapa lampu cek engine menyala. Bisa aku saja yang lakukan? $160. Dikirim sampai depan pintu kita, dan kita mendapatkan kembali waktu kita. Jadi sekarang kita bisa membersihkan Honda, pergi ke tempat cuci mobil, cek cairan, cek tekanan ban, siapkan untuk dijual. Baiklah, kedengarannya bagus. Jadi Logan sudah mulai bekerja. Dia akan mengecek tekanan ban dan semua cairan. Isi semua ban sampai 36 PSI, oke? Sambil kita lakukan itu, ayo cek oli. Dan untuk semua yang menonton, kebanyakan orang tahu bahwa ini adalah mobil sitaan dari rumah lelang. Kami sedang melakukan banyak pekerjaan pada mobil ini. Itu sebabnya halaman terlihat seperti ini. Sudah setahun masih dalam proses. Baiklah, jadi di mana stik oli kamu? Itu dia di sana. Bukan, tepat di belakangnya. Itu tutup oli. Lepaskan tutup oli seperti yang kita lakukan pada Altima. Putar ke kiri. Waduh, kita sudah hampir selesai. Biar aku coba. Aku akan melakukannya dengan tangan kiri. Aku tidak mau. Biar aku lakukan dengan tangan kiri. Ayo. Kamera sebenarnya tidak merekam saat aku memutarnya dengan mudah pakai tangan kiri, tapi sempurna. Itu kelihatan bagus kan? Iya. Tidak tampak seperti susu, tidak putih, dan tidak ada residu berair. Pasang kembali dengan kencang. Taman serigala sudah tidak ada. Benar. Lalu, tarik stik oli. Bagaimana tampilan olinya? Warnanya coklat keemasan. Sempurna. Bersihkan dulu, masukkan lagi, tarik keluar lagi, dan seharusnya berada di titik paling atas itu. Sementara itu, lihat betapa kecilnya aki Honda Civic. Gila banget. Integrated Motor Assist. Ini hybrid IMA. Itu sempurna, nggak bisa lebih sempurna lagi. Dia sekarang bagus, sudah pas. Bahkan cairan washer juga pas banget di situ. Lalu kita cek di sini, cairan rem kamu. Cairan rem kamu sempurna. Ini mungkin power steering elektrik, saya tebak begitu. Makanya saya nggak lihat reservoir power steering. Dan jangan buka ini kalau masih panas. Mobilnya tadi menyala, jadi saya nggak akan buka itu untuk cek level pendingin sampai mobilnya dingin. Oke, pasang wolf box di semua ban. Lalu kita akan colokkan alat scan saya untuk lihat kenapa lampu cek engine menyala. Ulangi lagi, itu maksud saya. Iya, memang begitu. Oke, colokkan itu. Ban mobil ini bagus-bagus. Semudah itu, pemula pun bisa melakukannya. Tombol tengah. Oke, di belakang tas saya ada alat scan saya. Ambil alat scan saya. Oke, putar kunci ke posisi 2. Posisi 3 untuk menyalakan mesin. Posisi 2 untuk menyalakan listrik. Jadi kita sudah ada daya. Cari port OBD kamu di bawah sana, di bawah dashboard, oke? Saya harus bangun dan lihat dulu. Silakan coba, saya rasa begitu.
Jadi, semua mobil setelah tahun 1996 punya port OBD2. Buka pintunya dan lihat sebentar. Cari port itu. Dan biasanya selalu ditempatkan di tempat yang aneh. Seperti di belakang asbak pada Honda Accord tahun 1996 atau semacamnya. Jadi mungkin di mobil ini juga ada di tempat yang aneh. Apa itu DLC? Ini dia. Tepat di sebelah pedal gas. Ada di sini. Jadi, kita akan colokkan ini ke sini. Astaga. Ini dalam posisi miring. Itulah sebabnya. Baiklah, kita sudah terhubung. Dan sekarang zoom ke wajah saya. Ayo ke sini. Cepat ke sini. Jadi sekarang setelah dicolokkan di sana, alat ini otomatis menyala karena mobilnya juga menyala. Baiklah, ayo kita cari mobil saya. Saya rasa itu yang di belakang sana, jauh di sana. Ini kuncinya. Sekarang saya tanpa sengaja membuat tantangan baru. Lewati saja ya. Saya membuat tantangan baru untuk kita berdua dan akan saya jelaskan sebentar lagi. Jadi saya bilang, saya tanpa sengaja membuat tantangan untuk kita. Dan tantangannya adalah apa yang bisa kita beli dengan $2.000. Nah, saya membeli.